Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast. Di episode kali ini, kita kedatangan Dr. Wulan Dirgantoro, lecturer in contemporary art at the School of Culture and Communication at the University of Melbourne. Bekerja dan tinggal di luar negeri telah membentuk sudut pandang Bu Wulan tentang dunia seni kontemporer Indonesia, tapi juga untuk dirinya. Bu Wulan berbagi pandangannya tentang bagaimana diaspora Indonesia bisa berkontribusi pada dunia seni dan budaya Indonesia di panggung dunia, pengaruh risetnya terhadap isu gender dan feminisme dalam seni Indonesia, dan tantangan bagi para seniman untuk mencari keseimbangan antara kearifan lokal dan daya tarik global. Jadi nggak usah pakai lama lagi, mari kita persilakan Bu Wulan. So, where should we begin? Mungkin pertama-tama aku pengen berterima kasih aja dulu ya, that you've taken the time in your busy day, running in between meetings juga. So usually the way I like to start is pengen nanya dulu, what one word would you use to describe yourself? Oh wow, that's actually the hardest. Some people say that you are not supposed to be defined by your profession, but I think given where we are now, I would say I'm an art historian. Yeah, and that's something that I identify with, and that's something that also I'm passionate about. I think I'm comfortable with that. Jadi sebenarnya apa sih what is it about art history or being an art historian yang ibu itu sangat suka gitu, that has brought you all the way throughout your career dari Indonesia ke berbagai negara, sampai sekarang di Australia, tadinya di Tasmania, sekarang di Melbourne gitu. What is it that you like the most sih sebenarnya yang membawa ibu kemana-mana? Ya sebenarnya dari artnya kan gitu. So I studied fine arts actually di waktu S1 di Bandung di ITB. Terus kemudian waktu itu belajarnya untuk menjadi seniman. Tapi karena waktu itu saya jadinya seniman gagal, akhirnya saya memutuskan untuk belajar kuratorial dan sejarah seni rupa gitu. Terus yang keduanya adalah aspek dari sejarahnya itu sendiri gitu. Saya ngerasa bahwa ternyata banyak sekali kekosongan-kekosongan dalam pengetahuan di Indonesia tentang seni dan praktek kesenian yang memutuskan saya untuk kemudian belajar ke Australia untuk mendalami tentang sejarah seni rupa. Gitu. Tetapi begitu saya mulai belajar tentang sejarah seni rupa, saya melihat juga bahwa bahkan di dalam sejarah seni rupa yang diajarkan di sini, itu juga banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi itu yang membuat saya terus terdorong untuk mencari, meriset, meneliti, dan menulis tentang sejarah seni rupa. Jadi dari seninya dan kemudian ke sejarah seninya itu sendiri. Ada nggak sesuatu yang in particular yang tentang sejarah seni itu yang ibu sangat suka? Karena kan I think so far from what I've seen mostly has been tied with feminism and gender gitu ya. Yeah. Okay, is that I guess a specific niche that you're really interested in, atau sebenarnya lebih bercabang ke yang lain juga? I started with that. Lagi-lagi pengalaman dari S1 gitu kan, pengalaman waktu belajar sekolah seni gitu. Banyak banget lulusan seni rupa yang perempuan yang kemudian tidak memiliki dukungan atau support dukungan untuk menjadi seniman profesional. Dari situ kemudian saya berpikir gitu, kenapa ya gitu. Salah satunya adalah tidak ada role model gitu. Tidak ada role model dari dalam Indonesia itu sendiri, atau ada tapi sedikit sekali. Tapi juga mungkin ada, tapi hanya satu tipe role model. Gitu. Padahal kan kita kan orang-orang kepribadiannya beda-beda gitu ya, dan kemudian keinginannya juga beda-beda. Dari the lack of role model itu yang kemudian membuat saya, masa sih nggak ada gitu kan. Udah tuh saya mulai meneliti dari situ gitu. Dan ternyata memang kekosongan terbesar dalam sejarah seni rupa Indonesia adalah kemudian tidak memperhitungkan aktivitas dan aktivisme pelaku kesenian perempuan dalam penulisan sejarahnya. Jadi saya berangkat dari situ gitu. Tentang peran perempuan gitu kan, tentang praktek seni mereka gitu. Yang jelas kan bahwa karena mereka first and foremost adalah seniman gitu. Jadi mereka dilihat dari karyanya. Tapi kemudian identitas mereka sebagai perempuan itu yang jarang dilihat dari
perspektif yang yang balance gitu saat membicarakan dan membahas karya-karya mereka. Dari situ kemudian saya berkembang melihat dan melakukan riset-riset yang lain. Ya, tapi selalu kemudian pemikiran saya adalah berangkat dari kacamata feminisme untuk melihat karya-karya seni rupa kontemporer sekarang ini. Jadi fokus saya masih rupa kontemporer gitu. Dan pemikiran atau lensa kacamata itu ngerasa berubah nggak dari pertama S1 tuh dulu di ITB sampai sekarang udah ke penjuru dunia manapun, yang sekarang juga lanjut sebagai dosen di Melbourne gitu. Has that lens changed and how has it? Yeah, I think it has to change. It has to change, has to shift, has to adapt. Dan itu juga bukan sesuatu yang aneh ya, bahwa pemikiran intelektual itu juga akan berubah gitu, sesuai dengan perubahan zaman dan pemikiran yang kemudian berkembang di masa itu gitu. Waktu saya meneliti tentang seniman perempuan di Indonesia, itu ada ketakutan, bukan ketakutan ya, ada stigma gitu yang ditempelkan terhadap label feminis gitu. Tapi perubahannya sekarang di Indonesia, seniman perempuan lebih nyaman menyebut diri mereka sebagai feminis. Ini juga kan dampak dari Me Too movement kan gitu. Jadi kemudian saya juga senang gitu melihat itu dan berpikir kembali bagaimana sekarang seniman perempuan generasi terbaru mendefinisikan dan mereformulasi pemikiran dan label feminisme dalam praktek kesenian mereka. Gitu. Itu juga sekarang lebih luas gitu, lebih fluid gitu mereka ngelihatnya. Dan kira-kira apa sih yang salah satu movement terbesar yang mempengaruhi itu? Ada nggak movement yang terbesar? Apakah itu tadi Me Too? Atau sebenarnya kan Me Too, it didn't happen out of nowhere juga kan. It's just been a build up of decades and centuries of a social, bukan social construct juga, tapi the way we view society as well gitu. And that's years in the build up gitu. Yeah. Tapi so that's in some ways in the Western context, tapi that has also been adapted to the Indonesian context as well. Kalau misalnya kita lihat, let's say Black Lives Matter di Indo, it translates to Papuan Lives Matter juga gitu. And so we have that sort of translation of global movements into the local context gitu. Absolutely. So has there been a global movement that has, I guess, really effectively translated into the Indonesian context that made it quintessentially Indonesian? Yeah, well, I think I have to qualify my earlier statement, right, about Me Too movement. Karena aktivisme perempuan di Indonesia juga berangkat dari perjalanan panjang seniman-seniman aktivis perempuan di Indonesia gitu. Ini dalam seni rupa ya, kita akan ngomongin spesifiknya. Tapi kita juga harus mengingat gitu bahwa ada keterputusan yang sangat besar dalam sejarah aktivisme perempuan di Indonesia gitu, yaitu setelah 1965 and 1966 genocide gitu kan. Di situ di mana putusnya pemikiran gerakan kiri itu juga berdampak pada putusnya gerakan progresif perempuan gitu. Jadi kan kayak stigma kemudian perempuan berpolitik itu sangat kuat gitu. Jadinya itu juga yang melahirkan kekhawatiran atau ketidaknyamanan perempuan dilabeli feminis gitu kan. Argumennya adalah selalu seniman perempuan yang punya label seniman feminis itu berarti yang kebarat-baratan gitu kan, tidak sesuai dengan value kita. Tapi di samping itu juga ada stigma yang lain gitu, bahwa kemudian perempuan yang aktif progresif secara politik memiliki afiliasi kiri, itu dampak dari hancurnya gerakan kiri itu gitu. Jadi sekarang sudah mulai gitu menjembatani itu gitu. Kemudian sekarang sudah ada jaringan-jaringan yang bekerja bareng gitu untuk membangun kembali aktivisme perempuan itu di seni dan juga lebih luas gitu. Tidak ya maksudnya dari Me Too itu juga kan, tapi dari dalam Indonesia, tapi juga kemudian bagaimana gerakan ini merangkul suara-suara perempuan yang di luar pusat gitu kan. Itu juga dari pemikiran-pemikiran progresif dekolonisasi saat ini gitu kan. Itu sekarang sedang bergolak seru banget gitu di Indonesia. Dan mungkin sekarang kita ngomongin tentang itu juga sih, tying back the local and the international juga, the local and the global gitu. Aku juga pengen ngerti sebagai ibu, sebagai posisinya yang ada di luar negeri gitu, how do you maintain that connection sama Indonesia sih? Sebenarnya kan tetap pasti ada banyak bolak-balik gitu sama Indonesia physically gitu. Tapi how do you maintain that that sense of cultural and social awareness about what's going on in Indonesia? Tapi di saat yang sama,
how do you see Indonesian diaspora contribute to an international consciousness of Indonesian art juga sih sebenarnya? Oh, I think it's really important. Maksudnya saya menjaga hubungan Indonesia gitu kan. Seperti apa ya? Seperti teman-teman diaspora lain di sini gitu ya. Membaca berita, mengikuti berita, aktif, kemudian mengikuti aktivitas kegiatan diaspora di sini gitu. Tapi juga saya ngelihat di beberapa tahun belakangan ini mulai banyak seniman-seniman Indonesia yang memiliki latar belakang either pendidikan atau dibesarkan atau aktif di luar negeri dan mereka kembali ke Indonesia dan ikut pameran di Indonesia. Kemudian mereka juga aktif dalam membentuk kayak suara baru gitu untuk perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia. Jadi sebetulnya identitas diaspora ini membantu memberikan pandangan yang baru tentang Indonesia yang tidak terpaku pada geografi saja. Gitu. Bahwa sebetulnya Indonesia itu dibuka lebih luas lagi. Gitu. Dan dan mungkin juga mengingat bahwa tidak semua identitas ini bisa didefinisikan melalui geografi, melalui suku, melalui hubungan keluarga gitu. Ada faktor-faktor lain yang membuat mereka berpikir Indonesia itu sesuatu yang berbeda. Gitu. Seperti misalnya dari film Lola Amaria kemarin yang Exil kan gitu. Mereka maintain connection mereka dengan Indonesia melalui memori kan gitu. Itu memori mereka tentang 65 kan. Dan memori mereka sebagai eksil gitu. Tapi kalau saya pikirkan generasi muda sekarang mereka memiliki memori yang berbeda tentang Indonesia. Tapi itu Indonesia juga gitu sebetulnya. Jadi bahwa kemudian the past is always in the conversation with the present gitu. Tidak bisa di box gitu. Itu selesai gitu. Tapi itu juga sih, jadi kan semakin banyaknya anak-anak muda yang masuk ke dunia seni Indonesia gitu kan, dimana lensa kita, the way we see the world through art has shown a different depiction of Indonesia gitu. Maksudnya kan kalau kita ngomongin eksil tadi kan itu dari memori-memori orang yang dieksil pada masa itu gitu kan. Tapi sekarang itu kan juga ada menjadi Indonesia yang beda juga gitu kan. Dimana dua-duanya walaupun berbeda tapi tetap benar gitu kan. Jadi mungkin kayak looking to the future a bit on the art scene gitu. Kira-kira how would Indonesian contemporary art balance local authenticity with global connections juga sih? That's the $1 million question, isn't it? Gitu kan. Sekarang bagaimana? Sekarang tantangannya adalah seniman-seniman kontemporer itu juga kemudian harus menyeimbangkan antara membawa identitas budaya, identitas kultural mereka gitu dengan global taste gitu, with global understanding gitu kan of their culture gitu, yang tentunya karena global taste ini cenderung sifatnya perayaan. Jadi seniman Indonesia atau seniman-seniman dari global majority, global south, itu they need to constantly negotiate it. Like how do I remain true to my art, to my identity without pandering to the global taste gitu. Dan belum ada formula yang tepat untuk itu kan. Karena itu selalu dinegosiasikan. Karena gimana pun the global contemporary art world itu masih didominasi or the power structure itu masih berada pada negara-negara developing countries gitu, in the West gitu kan. Jadi funding, support, network masih berada di tangan mereka gitu. Dan kemudian bagaimana mereka bisa naik gitu kan istilahnya, but staying true to themselves gitu. Kemudian sekarang kan akhirnya mulai terbangun network baru di luar mereka, di luar this north dominance gitu. Tapi juga it's a balancing act, I think. And yeah, it's still in progress. But I'm very excited looking at these various networks yang terbentuk dari global south, global majority. Soalnya ya itu memang yang menjadi tantangan kan, kayak trying to balance how do we gain global attention without caring too much to the global north gitu, to the west gitu kan. Jadi untuk
supaya seni Indonesia bisa dimengerti atau bisa disukai setidaknya. Berarti kan we have to shape it in a way that is digestible by a foreign audience gitu kan. Dan itu kan hal yang sama dengan misalnya berita, dengan musik, dengan budaya pop yang lain gitu kan. Dan ya seni di lingkungan yang sama juga gitu kan. Gimana caranya bisa tetap Indonesia gitu while keeping all the historical and social intricacies, but then contextualizing it in a way that foreign people may understand gitu kan. Itu menjadi tantangan kan. Tapi sejauh ini yang Ibu ngerasa menjadi tantangan, at least in your years of work in this field gitu, yang kira-kira yang paling terlihat tantangannya itu apa sih sebenarnya? Tantangannya itu ada in both sides sih. Jadi dari Indonesia sendiri dan juga dari luar Indonesianya sendiri gitu. Kalau dari luar Indonesia sendiri tentunya ada kayak semacam I think ekspektasi gitu kan, bahwa seni rupa kontemporer Indonesia itu seperti ini loh gitu, bahwa mereka tuh akan ngomongin ini loh, jadi nanti dikurasinya pakai kurasi yang seperti ini gitu kan. Sementara dari dalam Indonesia sendiri gitu, tantangannya adalah ya banyak banget gitu. Kayak misalnya bahwa semua promosi tentang Indonesia tuh dari satu bidang aja gitu kan. Jadi bukan gitu. Jadi gimana ya, kayak bahwa ekosistem seni rupa kontemporer dalam Indonesia itu sendiri belum lengkap gitu. Banyak banget seniman, banyak banget kurator, tapi nggak ada art historian misalnya, nggak ada museum studies yang melihat perkembangan itu kan gitu. Ada tapi mungkin tidak berkembang, ada tapi mungkin perlu dukungan lebih banyak gitu. Jadi dari situ gitu sebetulnya tantangan-tantangan di dalamnya kan gitu. Kayak misalnya ada selalu harapan besar terhadap kurator untuk memajukan seni rupa kontemporer gitu di Indonesia. Nggak bisa cuma satu profesi gitu, itu harus didukung dari berbagai macam profesi gitu. Dan belum ada kekuatan untuk itu gitu. Sekarang di Indonesia banyak didominasi sangat kuat oleh art market gitu misalnya. Ya nggak apa-apa gitu, tapi harus ada balance-nya gitu, dan itu yang nggak ada gitu. Sementara kalau di sini nggak banyak yang tahu tentang the strength of Indonesian contemporary art gitu kan. Mereka taunya cuman 1-2 seniman yang udah ikonik banget gitu. Tapi untuk mencari lebih dalam, spending time, spending resources, itu belum banyak gitu. Ataupun sudah ada, tapi nggak naik gitu ke atas. Seperti itu. I want to talk about you a bit. Soalnya kayak dari tadi kita banyak ngomongin kerjaan gitu. Tapi I really want to understand you as a person juga gitu. Maksudnya sebagai ya orang Indonesia perantau lainnya juga gitu kan. Yang selama beberapa tahun terakhir, would it be fair to say for the majority of your life now di luar negeri? Half, I think now. Half, Yeah. Jadi kan, I think that's also a question of balancing your local and global gitu juga ya. Okay. Jadi how has it been sih? Sebenarnya apa sih yang Ibu rasa balancing? Have you ever had any questions about your own identity juga sebagai orang Indonesia di luar negeri gitu? Apakah ngelihat perubahan in terms of the way you view the world individually as well gitu? And has that translated to your work as well gitu? Atau kayak how has that influenced you sebenarnya? Look, karena memang udah setengah-setengah kan. Jadi sekarang tuh saya udah di luar Indonesia hampir 20 tahun. Sebagian besar di Australia, tapi sih juga pernah di Singapura, pernah di Jerman gitu kan. Jadi saya sudah menerima the insider-outsider position gitu. Dan saya selalu ngelihat bahwa posisi saya selalu navigate those insider in insider position. I think it's also because I focus on one country as my topic of research, but not recently. Now recently I've sort of look beyond Indonesia. I'm now working on Indonesia and Timor-Leste relationship. Jadi tapi berada di luar Indonesia tentunya secara personal ada that sense of push and pull ya gitu. Knowing Indonesia from afar, that's actually has been really generative for me.
baik secara personal maupun secara profesional. Dan kemudian apakah itu membantu dalam memandang Indonesia secara berbeda? Ya tentu saja, gitu kan. Tapi tentu saja di dalam juga ada semacam pemikiran apa ya saya yang nggak ketangkep gitu karena saya tinggal di luar negeri gitu sekarang gitu kan. But it's sort of that sort of it's becoming really I think really productive way of thinking about Indonesia gitu. Jadi Indonesia yang tidak kemudian terbatas pada persoalan geografi itu gitu. Dan Australia juga punya hubungan yang sangat unik kan dengan Indonesia gitu. It's a love and hate relationship gitu kan. Yang on some decades Australians really love Indonesia and some is just deep down, deep and up and up and down. I think that's probably reflective of how I view Indonesia. It's like this and it's sometimes like that. So yeah. Tapi jadi apa ya? Yang sedangkan itu juga balik lagi yang ke pertanyaan aku tadi. Kadang-kadang orang emang nanya, bagi orang Indonesia di luar negeri, mereka tuh sebenarnya senang gak sih sama Indonesia gitu kan? Sebenarnya what do they think about Indonesia per se gitu. Tapi di saat yang sama gitu, a lot of Indonesians abroad, mereka juga jadi menanya-nanya apa sih sebenarnya yang artinya untuk menjadi orang Indonesia gitu, kayak what does being Indonesian mean exactly gitu. What does that qualify? Apakah itu harus lahir dan dibesarkan di Indonesia gitu? Apakah itu cuma bisa berbahasa Indonesia, or is that just your mother tongue, atau kayak is that your family history or background? Jadi kayak who are you gitu kan, yang menjadi tanda-tanya terbesar gitu kadang-kadang buat orang Indonesia di luar negeri gitu. What does being Indonesian mean gitu? And do you see yourself being reflected in your own work on art history and art research as well? I think so. I think that's precisely why I continue to find Indonesia to be an important source of inspiration for me, because it's a hot mess, right? You either love it or you hate it or you do both, right? Tapi there's also the thing like, when you hate someone or something, it means that that's where you realize the depth of your attachment to this thing, right? So you define your connection through strong emotion, and that's the hate and that's the love. Sometimes you only think there's only one way, that is to love or to hate, but both are deep emotion, deep tense. So that's why I think Fine Indonesia is still very inspirational for me. Makanya kadang-kadang kok orang suka ngomong, oh I'm a lover not a fighter gitu. Tapi kadang-kadang to love something means to fight for it juga gitu kan. Because of that deep connection, deep emotional feeling that you have towards something else gitu kan. And I guess going back, touching on your work again a bit gitu. Apalagi kalau kita ngomong tentang Indonesian contemporary art, feminism and gender gitu kan. Has that been received differently di Indonesia sama di luar negeri gitu? Biasa tanggapan orang tuh kayak gimana sih? Kalau buat di Indonesia rasanya teman-teman peneliti sekarang melihat bahwa kerja-kerja tulisan-tulisan awal yang saya buat tuh sebagai sebuah sumber pengetahuan baru mungkin tentang bagaimana berpikir atau mengerti tentang praktek kesenian perempuan Indonesia pasca reformasi. Tapi untuk di Australia banyak ya. I think outside Indonesia, it's also more about, wow, we didn't know anything about Indonesia. So this text or this work, this writing has been super helpful for us understanding Indonesian contemporary art, focusing on the works of women artists. But I really need to emphasize that all the work that I've done is actually, built on the works of other scholars who's also been working on Indonesian women, on Indonesian literature, and art history as well. But it's about, I think my work is still about bringing Indonesian artists' voice through my writing. So something that's hasn't been, I guess, strongly or amplified
in the previous scholarships, because a lot of scholarships on Indonesian contemporary art have been written by non-Indonesians. So my contribution is that during that time, and still is now, I think. Yeah. Dan sekarang, how do you see yourself sebagai orang Indonesia di luar negeri gitu? So now, aside from your work, because we've already talked about how your work has given new insight kepada ya baik orang Indonesia di Indonesia maupun orang di luar negeri juga gitu. Insights kepada sejarah Indonesia, kepada sejarah feminisme di Indonesia juga gitu. Nah, tapi sekarang untuk Ibu sendiri, how do you see yourself as a person, as an individual, play a role in terms of building citra nama Indonesia juga di luar negeri? Ya, sebenarnya seperti yang udah kita omongin tadi sih Bill, tapi dalam konteks yang berbeda gitu. Nggak bisa cuma ngomongin yang positif-positif aja gitu soal Indonesia kan gitu. Jadi apa ya, mungkin menempatkan Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain dan budaya lain gitu. Kemudian tapi ini mungkin lebih ke pendekatan saya sendiri ya gitu. Kayak hubungan Indonesia dan Timor Leste gitu kan. Yang dalam Indonesia sendiri selalu masih dibayangkan dalam kerangka Orde Baru gitu kan. Masih dibayangkan dalam kerangka stereotip-stereotip yang udah nggak berlaku lagi gitu. Dan di dalam Timor Leste sendiri juga pembayangan tentang mereka tentang Indonesia juga sudah banyak berubah gitu. Jadi saya selalu melihat sekarang Indonesia mencoba melihat Indonesia dari kacamata budaya lain. Bagaimana mereka memandang dan memahami Indonesia gitu. Dan itu yang membuat proses meneliti dan berbicara tentang Indonesia menjadi sangat menarik gitu. Karena saya juga berusaha memahami apa sih sebetulnya yang mereka lihat tentang Indonesia, yang mereka pahami Indonesia, dan bagaimana yang bisa saya bagikan atau bentuk bahwa Indonesia itu tidak seperti ini itu, tapi begini dan begitu gitu. Tapi juga tidak untuk lantas membenarkan pandangan mereka ya, tapi untuk memberikan gambaran bahwa Indonesia itu ya kompleks gitu. Giving a more holistic picture kali yang bisa dibilang ya. Yeah. Dan itu mungkin yang menjadi peran bagi dan mungkin itu yang menjadi peran bagi semua orang Indonesia juga kali ya di luar negeri gitu kan. Soalnya kan ujung-ujungnya not only do we represent ourselves as a person, as an individual gitu, tapi we also represent a whole shared history juga bisa dibilang ya. Both in you as a person, tapi as well as in whatever work that you conduct gitu juga. Mau nggak mau tetap pasti ujungnya membawa nama Indonesia gitu, in one way or another. Tapi itu yang asiknya melihat Indonesia dari perspektif creative practice gitu. Itu membuka banyak banget kemungkinan untuk mendekati ide tentang Indonesia dari berbagai angle. Bukan dari angle yang kemudian exist in mainstream media gitu misalnya kan. Itu bisa dibentukkan dari pertemuan yang random banget gitu tentang topik yang aneh banget gitu. Atau tiba-tiba kemudian ada orang yang bilang, saya tidak tahu bahwa ternyata saya punya hubungan dengan Indonesia melalui kakek saya gitu. Saya baru tahu saya orang Indonesia 2 tahun yang lalu setelah kakek saya meninggal. Seperti itu gitu. Dari situ bisa ngobrol ke berbagai macam gitu. Itu semua dari creative practice gitu. Then looking at creative practices now, I guess, or at least maybe looking at the connection between creative practices and the individual, kira-kira tuh ke depannya bisa kayak gimana sih, both in terms of the relationship of Indonesian contemporary art, but as well as diaspora identity. Kira-kira ke depannya tuh gimana? Kira-kira ke depannya harus berkembang terus dong. Masa di situ-situ aja. Tapi no, seriously, sekarang banyak teman-teman dari Indonesia yang belajar di sini, kan gitu. Di belajar, praktek, dan bekerja gitu. Dan it's always their strength to still maintain their connection with Indonesia kan. Dan kemudian mereka juga kembali ke Indonesia, mereka ada di sini lagi. Sebetulnya dialog-dialog itu jangan sampai berhenti gitu. Dan itu yang harus terus disupport, yang harus terus kemudian dijadikan sebuah kegiatan yang
menghasilkan pengetahuan baru gitu, dan koneksi-koneksi baru. Yeah, well, I think that about sums up our conversation, and we're doing well on time as well. Yay! Jadi, thank you buat Bu udah meluangkan waktu hari ini, and thank you. Ya, terima kasih, sama-sama. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.